Makanya cinta yang sejati itu timbul dengan waktu dan ilmu. Ketika engkau berilmu dengan orang tersebut, kau yakin dengan orang tersebut, kau ikhlas menjalaninya dengan orang tersebut, kau jujur bersama dia, kamu bisa bicara cinta. Anak muda, jangan gampang ngomong cinta kalau nggak tahu siapa yang layak dicinta. Kucel amat muka, sampai nggak disisir. Baju yang kemarin mandi ogah, lu nape? Lagi jatuh cinta kan? Jadi dekil amat. Tahu deh Ustaz, makan gak nafsu, minum ogah, ya Allah. Ini anyang-anyangan nih Tat. Iya, salah sendiri gak minum. Jatuh cinta, kayaknya sih begitu Tat. Yo, kayaknya begitu. Ya nggak apa-apa, orang jatuh cinta tuh wajar. Cuma yang jadi masalah, siapa sih orang beruntung yang kau cintai ini? Wallahu alam Tat. Anak komplek mana wallahu alam tuh. Orang kan suka begitu dia. Cinta sama orang yang dia nggak kenal tuh bahaya banget tuh. Oh, bahaya sekali. Ya, cuma gara-gara mata melihat, telinga mendengar, bilang suka, ntar dulu. Makanya di Islam nanti ada ritual, ada proses, namanya nazar, namanya ta'aruf. Nazar tuh ngelihat, ya kesian yang nggak ngelihat, betul? Tapi kan harus dijelaskan, ada telinga yang bisa mendengar. Tapi yang pasti kamu melihat dulu. Orang tuh timbul insting suka itu karena melihat. Kalau sudah melihat, tentu punya hasrat. Makanya bersyukur kita punya nafsu. Tapi di manage itu nafsu. Karena kalau kita nggak manage ya salah lagi nanti. Ya, habis saya kalau bicara nafsu Tat nggak bisa kontrol Tat. Saya pengen ngomong sama Allah, ya Allah, ambillah syahwatku, rugi. Ya hidup nggak punya nafsu gimana coba? Ngaji yuk, ntar dah. Nggak nikah, aduh tau dah. Ini nggak punya nafsu nih, salah doa nih ya. Ya orang harus punya nafsu, cuma di manage. Nabi Allah Yusuf aja punya nafsu, padahal Yusuf mah nggak usah punya nafsu juga orang pada nafsu sama dia, betul? Di lain sama kita, Yusuf saja bilang, wa ma ubarri'un nafsi, inna nafsa la'amaratun bisu. Aku ini nggak munafik, aku nggak merasa suci. Kenapa? Karena aku punya nafsu. Yusuf kan nggak usah macam-macam, orang pada demen, betul? Masih kegoda sama Zulaiha. Apalagi kita yang udah apa-apa pada nggak nengok, betul? Ya kan saya suka bilang, Nabi Yusuf lewat aja, perempuan lagi megang pisau sama buah apel pada kebeler, kepotong apa? Saking cakep itu Yusuf. Yusuf nggak kayak kita, repot nyisir, betul? Nggak ada cerita dalam sebuah riwayat Yusuf senang nyisir, nggak ada. Dia memang nggak usah nyisir, lewat aja orang pada melongo, betul? Kita, masya Allah, sampai 3 barbershop kita masukin, betul ya? Masih nggak pede, nyisir belok kanan, belok kiri, tarik belakang, betot depan, masih nggak bisa. Sekalinya negur perempuan, hei cewek, gila kali ya gitu. Kalau Yusuf mah nggak usah begitu, orang demen, tapi tetap tergoda. Kalau bukan karena innahu min ibadinal mukhlasin, dia bukan hambaku yang ikhlas, Allah nggak tolong dia. Makanya hati-hati nih, kalau kita nggak punya manajemen buat hati kita, ini bahaya sekali. Nah Islam tawarkan, kamu harus tahu, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duhai Rabb yang menciptakan diriku dengan proses, aku meminta kepadamu, tolong berikanlah dari sisimu tuh keturunan yang baik, anak yang baik. Cuma kamu minta anak yang baik, harus menikah dulu sama orang baik. Karena nanti kelanjutan doanya kan, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Kagak ada model doa lain, cuma Rabbi habli minas sholihin. Enggak ada Rabbi habli minat tajirin,
minal jamilin, minal samin, nggak ada. Udah soleh, masalah bentuk mah gimana Allah dah. Itu mah gimana silangan. Ya, nggak usah apa. Masuk Isya sudah. Oh, kita lanjutkan pada Isya nanti biar lebih asik lagi ya. Insyaallah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, sahabat-sahabat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kemudahan kembali untuk bisa melanjutkan bahasan kita, melanjutkan bahasan yang terjedah dengan ibadah yang diwajibkan berbentuk salat Isya berjamaah. Jamaah Allah muliakan, Allah yang perintahkan kita meminta keturunan yang baik. Keturunan yang baik ini tidak mungkin kita dapatkan kecuali kita memilih pasangan yang baik. Secara umum ayat mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah yang mengatakan telah kuciptakan pasangan hidup dari jenis kalian sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tinggal bersamanya. Karenanya Allah jadikan mawaddah warahmah di antara kalian. Artinya mawaddah warahmah bisa kalian dapatkan kalau caranya seperti yang Allah ajarkan. Cari pasangan dari jenis kalian. Ini sudah menghapus pemahaman untuk manusia ini suka dengan selain manusia. Sudah menghapus. Karena nanti kita tinggal di dunia ini, ada orang yang merasa punya HAM untuk memilih pasangan hidup. Kalau memang dia bertuhankan Allah, dia akan tahu itu. Dia akan memilih pasangan dari golongannya sendiri. Kemudian Nabi pun ajarkan tentang karakter kebaikan tersebut. Tunkahul mar'a bi arba'in. Tunkahul mar'a li arba'in. Limaliha wali jamaliha wali nasabiha. Fadfar bidati din taribat yadak. Perempuan dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama karena hartanya. Bukan Islam perintahkan laki-laki jadi matre, tidak. Karena kalau memilih perempuan yang memang backgroundnya orang kaya, ya paling enggak dia enggak terlalu pusing banget sama urusan dunia. Ya karena memang istrinya orang yang punya latar belakang kaya. Kalaupun diajak jadi orang kaya, ya enggak norak gitu loh. Pun dia mungkin diajak susah, orang tuanya ngejamin, kan begitu. Karena kalau kita cari orang susah, kadang-kadang, ini mah kadang-kadang ya. Kalau diajak seneng, norak, semua dibeli. Lawang yang nggak pernah dia beli selama ini, udah punya suplai dana, punya investor. Suami yang menyuplai dana, semua dibeli. Masya Allah, yang nggak penting dibeli itu tatakan, cangkir, gelas, sampai Masya Allah menuhin lemari, rumah sampai susah jalan padahal gede, itu kendi di mana-mana kendi, Masya Allah. Meja, bangku nggak boleh bagusan dikit beli, padahal penghuninya cuma 2. Ngobrol pindah-pindah kayak kucing beranak, betul. Waduh, ya jangan. Salah, ini nggak diperbolehkan ya. Pun dia tidak punya harta nggak ada masalah. Li jamaliha. Anda pengen tinggal sama orang yang bagus. Jamaliha itu cantik, baik secara fisik maupun memang perbuatan. Karena kadang-kadang orang cantik kalau perbuatan yang nggak baik ya nggak cantik. Kadang-kadang dia nggak terlalu cantik, cuma perbuatan yang baik jadi cantiknya itu. Ya, nggak ada masalah. Kalaupun dia nggak cantik bagaimana? Nasab. Karena Anda butuh keturunan ini tadi. Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Minta keturunan yang thayyibah. Thayyibah itu di atas khair. Khair baik, thayyibah itu baik dan wangi. Turunan-turunan pahlawan. Kenapa keluarganya wangi ke atas?
Ya kali aja anak kita ada yang mirip sama tuh pahlawan, boleh. Dia pilih calon yang seperti ini. Atau kalau memang nasabnya nggak bagus pun nggak disalahkan, karena orang tidak bisa memilih takdir. Siapa sih yang bisa milih takdir di masa lalunya? Tidak ada. Oh, kalau saya bisa milih takdir, mas saya pilih. Andai saya jadi anaknya Rasul, andai saya jadi anaknya Abu Bakar As-Siddiq, andai saya jadi anaknya Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, atau sahabat-sahabat yang dijamin surga. Cuma kan kita nggak bisa milih takdir, betul? Andai aku bisa memilih, aku pengen menjadi anaknya Khadijah, istri Rasul. Andai aku bisa memilih, aku ingin menjadi bagian dari anaknya Asma binti Abu Bakar yang 5 orang semua mati syahid. Andai aku bisa memilih, andai aku bisa memilih, andai aku bisa memilih. Cuma takdir kan nggak bisa dipilih. Allah takdirkan kemuliaan melalui beliau. Dialah ayahku, dialah ibuku, manusia-manusia mulia. Siapapun dia PR hidupku. Dialah pintu surgaku. Itu yang kita rasakan. Kita tidak bisa memilih. Cuma kalau memang nggak bagus semuanya, gimana Ustaz? Islam tawarkan sejarah dimulai dari dirimu sendiri. Lihat agama. Fazbar bidzati din taribat yadak. Lihat agama. Kalau agamanya baik, cukup sudah. Orang nggak dilihat dari silsilahnya, nasabnya. Yang penting dia bertobat dari masa lalunya, Allah akan muliakan dirinya. Itu yang diinginkan. Makanya kalau kita minta zuriatan thayyibah, cari yang betul-betul thayyibah. Kenapa? Karena Allah thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Ya, jangan sampai kita salah ini.